Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat yang beranggotakan Aulia Wulandari dengan NIM 1930 10 30 11, Fahmil Khalis dengan NIM 1930 10 30 24, dan saya sendiri Siti Khadijah dengan NIM 1930 10 31 10. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan humas di dunia dan sejarah perkembangan humas di Indonesia. Sejarah perkembangan humas di dunia. Humas adalah sebagai bentuk dari komunikasi. Manusia selalu mencoba berkomunikasi dan membuat dirinya mengerti segala sesuatu. Sebelum angka dan huruf ditemukan, sudah ada yang disebut dengan piktogram. Ketika kapal-kapal bangsa Phoenisia dan Viking mengarungi samudra untuk melakukan eksplorasi dan penaklukan, kain layar kapal tersebut dihiasi dengan lambang burung atau hewan lainnya untuk menunjukkan identitas mereka. Humas modern, sebagaimana beberapa ilmu pengetahuan lainnya, muncul sebagai akibat dari revolusi industri yang terjadi di Eropa penghujung tahun 1800-an. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan menjalankan bisnis dalam skala besar. Para ahli sejarah sepakat bahwa awal munculnya humas modern dipelopori oleh seorang pria bernama Ivy pada tahun 1903. Ivy bersama rekannya George Parker membuka kantor publisitas atau publicity office yang kliennya sebagian besar adalah perusahaan. Pada paruh abad ke-20, masyarakat Amerika mengalami perubahan sosial yang cukup signifikan, sehingga menciptakan iklim yang memungkinkan humas berkembang dengan sangat cepat yang disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pemilik perusahaan dan pengelolanya sudah mulai sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk turut serta menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat perusahaan sadar bahwa mereka perlu untuk lebih responsif dan komunikatif terhadap pelanggan. Yang ketiga, semakin meningkatnya populasi pekerjaan. Kemudian semakin terspesialisasi dan mobilitas semakin tinggi menyebabkan perusahaan memerlukan orang yang memiliki tenaga ahli di bidangnya. Yang keempat, semakin besar perusahaan, semakin kompleks bisnis yang dijalankan, membuat perusahaan sulit untuk menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat. Oleh karenanya, tim humaslah yang mengambil peran tersebut. B. Sejarah perkembangan humas di Indonesia. Periode 1 tahun 1962. Cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi lahir melalui kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk divisi humas. Periode 2 tahun 1967 sampai 1971 disebut dengan periode humas kedinasan pemerintah. Hal ini dimulai dengan dibentuknya Bako Humas Pemerintah. Yang ketiga, periode tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas di kalangan profesional lembaga swasta umum, yaitu dengan didirikannya wadah profesional humas, yaitu Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Periode 4 tahun 1955 sampai sekarang. PR berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus spesialis PR humas bidang industri pelayanan jasa. Beberapa indikatornya sebagai berikut. Terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang atau H-3 tanggal 27 November 1995. Berdirinya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas. Faktor pendorong berkembangnya praktek humas. Yang pertama, di samping dinamika kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru yang ikut mendorong meningkatnya kebutuhan akan praktisi humas, perbaikan dalam kondisi sosial politik sedikit banyak juga punya andil dalam interaksi bisnis dan masyarakat. Yang kedua, adanya proses alih generasi dan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang melakukan go public. Yang terakhir adalah globalisasi. Walaupun masyarakat terlalu awal untuk melihat dampak globalisasi ini, globalisasi telah membawa ekonomi Indonesia terintegrasi dalam pasar internasional.
Prinsip-prinsip untuk menjalin serta menjaga hubungan baik dengan pers diantaranya. Yang pertama, serving the media atau melayani media. Yang kedua, establishing a reputation for reliability. Yang ketiga, supplying a good copy. Yang keempat, cooperations in providing material. Yang kelima, membangun hubungan personal yang kokoh. Organisasi humas di Indonesia, yang pertama Bako Humas. Bako Humas yaitu Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. Yang kedua Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Yang ketiga APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.